Haleluya, kita langsung buka ya kitab Yesaya. Yesaya pasal 61 ayat 1, hampir sama dengan lagu yang terakhir kita nyanyikan ya. Yesaya 61 ayat 1. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depannya. Yesaya 61 ayat 1, 3, 4. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan ya. Tadi sama kayaknya dengan lagu tadi. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita mengucap syukur adalah oleh kemurahan Tuhan segala sesuatu telah diatur ya. Dalam terjemahan Lukas, roh Tuhan Yahweh ada padaku, sebab Yahweh telah mengurapi aku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dan dia mengutus aku untuk membalut hati yang luka. Untuk memberitakan pembebasan bagi para tawanan dan kelepasan bagi yang terbelenggu. Haleluya, kita bersyukur ya. Urapan ya, urapan kita pernah belajar tentang kitab Samuel ya. Pada waktu itu baik Saul maupun Daud, ketika mereka diurapi oleh Tuhan melalui Samuel sebagai Nabi Bapa Yahweh pada waktu itu, ya, atau sebenarnya dia adalah hakim yang terakhir, ya. Samuel adalah hakim yang terakhir bagi bangsa Israel, dan dia diutus oleh Tuhan, ya, untuk mengurapi kedua orang ini, ya. Kedua orang ini, yang pertama memang si Saul, ya. Tetapi karena Saul tidak setia, ya. Karena Saul tidak setia, akhirnya dia diganti oleh dengan cara Tuhan, diganti oleh Daud. Sama-sama diurapi dengan minyak, ya, minyak urapan. Nah, kita memang sedang belajar tentang tabernakel ini. Nanti ada salah satu ininya, pengajarannya ada tentang minyak urapan. Minyak urapan bukan seperti yang di luar sana, minyak urapan bisa diperjualbelikan. Hanya membedakan warnanya. Saya nggak tahu minyak apa, cuman ya menurut mereka minyak urapan. Tapi ya itu urusan mereka, karena minyak urapan itu tidak boleh dipakai sembarangan. Karena suatu kesaksian ada orang yang, karena saking salah pengertian. Jadi minyak urapan itu menurut dia bisa dipakai apa aja. Ya. Sehingga ketika rumahnya WC-nya mampet, dia pakai minyak urapan. Ya. Ya itulah karena salah pengertian dan pengajarannya juga mungkin ya tidak tepat atau enggak masuk, mempergunakannya dengan tidak benar. Ya. Saul memang sebelum dia ataupun ketika dia diangkat menjadi raja oleh perintah Tuhan, ya,
Saul diurapi dengan minyak. Dan ketika Saul boleh dikatakan memberontak terhadap firman, maka Tuhan menetapkan penggantinya, yaitu Daud. Daud juga diurapi dengan minyak. Ya, kalau kita hanya melihat urapannya, kelihatannya sama. Tetapi wadah yang dipakai untuk mengurapi itu berbeda. Dari wadah itu kita bisa melihat, itulah yang Tuhan mau perlihatkan karakter kedua orang ini. Ya, walaupun tidak dijelaskan, ya hanya karena Roh Kudus saja yang buka, ya kelihatannya sama, serupa tapi tidak sama. Kita baca di dalam 1 Samuel 10. Ayat 1 aja lah. Samuel mengambil buli-buli minyak, lalu menuangkan ke atas kepalanya, kepala Saul ya. Dan mencium dia serta berkata, bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas milik pusakanya. Ini Tuhan perintahkan Samuel untuk mengurapi Saul. Ya. Tapi wadahnya apa? Nah, kita sudah belajar ya, wadahnya buli-buli. Buli-buli itu semacam apa namanya? Keramik ya. Barang yang gampang pecah. Kita lihat sekarang Daud. Ya. Dalam 1 Samuel 16. Ayat ke-13. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya. Perhatikan ya, mengambil tanduk berisi minyak. Jadi wadahnya tanduk. Kalau tadi wadahnya buli-buli, ini tanduk. Ya, berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya. Roh Yahweh turun ke atas Daud, lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Ya, memang sama-sama diurapi. Tetapi wadahnya itu Tuhan mau kasih lihat, wadahnya. Karena dia wadahnya yang untuk si Saul pakai buli-buli, karakternya seperti itu. Rapuh. Ya. Seringkali penuh dengan keraguan. Seringkali penuh dengan ketakutan. Tetapi Daud wadahnya tanduk. Tanduk kita lempar gitu aja nggak bakal pecah. Tetap kuat. Nah, itulah wadahnya dia. Berbeda. Ya. Sehingga ya di dalam satu hal yang sama lah. Ketika bangsa Israel diserbu oleh bangsa Filistin yang dipimpin atau panglima perangnya si Goliat, lo kan Saul ada di situ, takut dia, padahal dia rajanya. Tetapi Daud yang Tuhan izinkan datang dengan cara Tuhan untuk ya sebenarnya untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya yang sudah jadi tentara. Tetapi di sana dia mendengar ada suara si Goliat ini yang meremehkan Yahweh, Tuhan yang sangat dia percaya. Ya, sehingga dia langsung berkobar-kobar. Jadi dia langsung ya boleh dikatakan mencari jalan supaya dia bisa melawan si Goliat. Saul ketakutan. Tetapi Daud malah dia cari jalan bagaimana supaya orang ini yang menghina Bapa Yahweh dibinasakan. Padahal berdasarkan perhitungan ya, perhitungan tertulis bahwa umur si Daud itu masih sekitar 15 sampai 16 tahun, masih sangat muda. Nah, kita sudah pernah belajar kan, dia ini kan 7 bersaudara. Dia anak yang nomor 7. Ya. 3 kakaknya sudah jadi tentara. Berdasarkan firman Tuhan, laki-laki yang sudah berumur 20 tahun ke atas, dia harus jadi tentara.
Dengan berdasarkan ayat itu, saya menafsirkan bahwa kakaknya yang nomor 3 ini paling sedikit umurnya 20 tahun. Ya, 20 tahun itu yang nomor 3. Kalau perbedaan umurnya setahun-setahun, ya, yang nomor 4 berarti 19. Yang nomor 5 berarti 18. Yang nomor 6, 17. Nah, Daud nomor 7. Jadi sekitar 16 atau bahkan mungkin lebih muda. Nah, di sini kita melihat ya supaya kita menyadari, mengetahui urapan itu adalah anugerah Tuhan yang memberikan kuasa bagi seseorang untuk menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, jelas dikatakan di sana, Roh Tuhan Yahweh ada padaku. Bagaimana dia tahu itu? Sebab Yahweh telah mengurapi aku. Sama-sama diurapi. Hanya bedanya dulu pakai minyak. Sekarang roh Bapa Yahweh sendiri yang turun untuk mengurapi. Ya. Dan di situ memang pasti ada perbedaan. Ya. Karena ketika roh Yahweh diturunkan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, yang kita sudah belajar dan terus belajar, ya. Urapan yang dulu pakai minyak, sekarang kan dengan Roh Kudus. Ya. Nah, kita sudah belajar, ada tertulis baik dalam Galatia pasal 4 ayat 6 maupun Efesus pasal 1, ya. Karena saudara dan saya adalah anak, maka Bapa Yahweh mengutus rohnya bagi anak-anaknya. Ya, kita saja dalam Galatia 4 ayat 6, ya, kita ulangi ya. Ulangi artinya supaya saudara hafal itu. Jadi nggak usah dihafal-hafal ya, karena sering ya udah ketanam aja. Ya. Karena kita mengimani roh atau firman Tuhan itu tertanam dalam hatiku. Ya, setiap khotbah kan, habis khotbah kan ayo kita nyanyi. Maka perkataan ku tanam, jadi ku tanam. Ku tanam artinya tindakannya dari kita. Ya. Dan itu harus kita percaya bahwa dia akan terus bertumbuh. Karena kamu adalah anak. Elohim telah mengutus putranya ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. Ya, kita sudah belajar atau sedang belajar. Ya, oleh kemurahan Tuhan satu jiwa akan masuk ke dalam baptisan. Ya, baptisan kita sudah ngerti bahwa semua manusia yang lahir dari seorang ibu berdasarkan tertulis. Kita sudah belajar, cuma saya singkat-singkat aja. Itu harus dikuburkan. Karena orang yang lahir dari seorang wanita itu dikandung oleh dosa, dilahirkan dalam dosa, dan hidup dalam dosa. Dan tidak ada dosa yang masuk surga. Karena itu semua orang yang lahir dari seorang ibu, dia harus dengan penuh kerinduan. Dengan tindakan sendiri tanpa paksaan. Mau menguburkan manusia lamanya yang dilahirkan dari seorang ibu melalui baptisan di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, dikuburkan masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air. Jadi ya namanya dikubur ya. Kalau dikubur masuk ke dalam air jangan ada yang nongol badannya. Ya, kan nggak ada orang dikubur masih nongol kakinya. Nggak ada, nanti bau.
Jadi semuanya itu harus masuk dalam air. Artinya kubur. Dikubur kalau dia sudah mati. Dimati artinya dia sudah minta ampun dosa-dosa. Artinya sudah terjadi pemberesan. Kita sedang belajar itu di dalam korban mesbah itu ya. Bertobat, minta ampun dosa. Baru setelah itu dikuburkan dari baptisan itu masuk. Dikuburkan melalui baptisan bersama Yesua. Kemudian keluar dari air artinya lahir dari firman. Berbicara air, berbicara firman. Di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Jadi ketika orang lahir baru, lahir dari firman. Di dalam alam roh ada pewartaan dari malaikat surgawi. Ini anakku. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Karena kita adalah anak berdasarkan kitab Galatia ini, Bapa Yahweh mengirimkan rohnya. Ya, nah, kejadian yang paling gampang umpamanya. Yang paling gampang. Ya. Seorang presiden, katakanlah presiden Indonesia. Presiden, kalau dia punya anak, anaknya pasti dijaga sama pasukan khusus. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini adalah anak. Anak Bapa Yahweh. Karena itu dia mengutus rohnya untuk menjaga kita. Kita memang tidak lihat malaikat di sebelah kita. Ya, tapi setan lihat. Biasa setan nggak maksud saya. Setan lihat. Kecuali kalau Tuhan celikan mata kita, kita udah tahu. Ya, kita tahu ada malaikat di samping kita. Kita mengimani dia ada di samping kita. Ya, karena ada tertulis dia mengutus malaikatnya untuk kita. Kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat ke-20. Lihatlah aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Ya, luar biasa Bapak ya. Dia berikan kita rohnya, dia kirim lagi malaikat menjaga kita. Double. Sungguh luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa dan saya sangat percaya itu. Tetapi sayangnya ya. Anak-anak Tuhan sudah diberikan roh Bapa Yahweh sesuai janjinya. Ada malaikat di sampingnya. Bikin dosa jalan terus. Loh kan mereka nyatet ini. Oh si ini tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Bikin ini, bikin ini, bikin begini. Semua tertulis. Karena berdasarkan firman Tuhan ada tertulis. Nanti ketika kita menghadap, semua orang akan menghadap pengadilan. Ya, semua kitab dibuka. Akan terlihat di situ. Ya. Kalau hidupnya bagus ya mungkin tintanya biru semua. Tetapi ada yang nggak bagus, tintanya merah. Ya. Karena itu kita mau ucap syukur Yeshua ada tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Sadar atau tidak sadar mungkin kita berbuat dosa dan kita mau mengakui. Maka dia Tuhan yang setia dan adil. Dia akan hapus. Yang tulisan-tulisan merah itu dihapus sama dia. Sehingga ketika nanti semua kitab dibuka. Tulisannya semua biru. Ada suara yang menyatakan. Anakku yang setia. Masuklah ke sini. Ke rumah Bapak. Ya. Tapi yang ada banyak merah. Ya. Firman Tuhan kan ada tertulis. Yang banyak salahnya, cambukannya banyak. Ya, kita nggak tahu cambukannya kayak apa kan. Yang sedikit salahnya ya sedikit cambuk. Jangan sampai kita memikirkan mau dihajar seperti itu.
Ya, karena itu kita harus coba belajar dan mengerti firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah anak Bapa Yahweh dan kita sudah diberikan Roh Kudus. Sesuai janjinya dalam kitab Galatia. Ya, artinya kita sudah diberi kuasa. Dan akan sangat banyak perbedaan ketika murid-murid Tuhan Yesua mati digantung di kayu salib, dia dikubur. Ya, ada tertulis gembalanya hilang, ya murid-muridnya juga berantakan. Dan itulah yang terjadi pada murid-murid yang ada. Ketika Yesua dikubur, kan berantakan semua. Kacau. Kenapa? Karena belum ada pengurapan Roh Kudus. Tetapi ketika Yesua bangkit, kemudian Yesua memberikan pengajaran selama 40 hari berdasarkan firman Tuhan. Ya. Sehingga banyak orang Kristen ngikut-ngikut cara begini. Kalau sudah 40 hari bikin apa? Ibadah. Ya. Lalu kita bukan Tuhan. Tuhan memang 40 hari setelah dia bangkit, 40 hari sebelum dia diangkat, ya, sebelum dia kembali ke rumah Bapa, dia memberikan pengajaran intensif karena murid-muridnya ini waktu dia pergi 3 hari 3 malam aja udah berantakan. Apalagi kalau dia pergi kembali ke rumah Bapa, karena itu diberikan pengajaran yang intensif oleh Bapa Yahweh. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Yang kepada mereka juga dia telah menunjukkan dirinya sendiri hidup sesudah dia menderita melalui banyak tanda. Selama 40 hari. Ya, ini yang dicontoh ya. Banyak orang percaya mencontoh 40 hari. Terus bikin ibadah. Ya, bukan soal ibadahnya. Cuman jangan sampai salah pengertian. Ya, mau ibadah setiap hari nggak masalah. Cuman jangan sampai salah pengertian. Seraya menampakkan diri kepada mereka. Perhatikan ayat selanjutnya. Mengatakan hal-hal mengenai kerajaan Elohim. Artinya dia mengajarkan kepada paling sedikit 11 rasul ini. Mengajarkan lebih intensif selama 40 hari 40 malam. Ya, kepada para murid. Baru kemudian ya setelah dia terangkat, itu kan hari ke-40. Dia naik ke sorga. Nah, baru dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita melihat dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Kita lihat ayat ke-8-nya coba ya. Ayat ke-8. Kamu akan menerima kuasa, ya. Bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu. Jadi berbicara Roh Kudus, berbicara kuasa. Ya. Kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Sebagaimana apa yang tertulis tadi juga dalam ayat-ayat yang kita baca. Memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Ya. Juga untuk membalut hati yang luka. Memberitakan pembebasan bagi tawanan. Kelepasan bagi yang terbelenggu. Sesuai apa yang tertulis kita baca tadi. Kuasa. Artinya saudara dan saya yang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah dibaptis. Ingat, engkau sudah diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksiku, kan kata firman tadi. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Ya Injil. Injil artinya kabar baik, gospel, good news. Ya, jadi kalau ada orang nanya, Injil itu apa sih? Injil itu artinya kabar baik.
Kabar baik apa? Kabar baiknya adalah kalau kita hidup dan percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih dan setia melakukan firman-Nya, kabar baiknya kita pasti tidak akan masuk neraka. Tetapi kita akan masuk dan tinggal bersama dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Sebagaimana dahulu pertama kali Dia ciptakan langit dan bumi. Ya, Adam dan Hawa menikmatinya selama beberapa ribu tahun. Ya, dia menikmati selama kurang lebih berdasarkan penafsiran yang pernah saya katakan. Ya, selama 5.000 tahun, senang-senang. Ya, senang-senang akhirnya apa? Lupa firman. Loh, Tuhan kan gak lupa firman. Ya, dia lupa firman, akhirnya dia tidak melakukan perintah Tuhan. Setan kan nguping. Waktu Tuhan bilang, beranak cucu ya, penuhi bumi. Setan nguping. Ya. Kita harus bisa ngerti ya. Kita coba mengerti bagaimana perjalanan skenario Tuhan. Supaya kita tahu kira-kira gimana sih. Ya. Karena kita harus tahu bahwa manusia ini kan setelah diciptakan, kan Tuhan taruh dia di Taman Eden. Masih ingat ya? Di Taman Eden. Taman Eden tuh pasti dijaga. Ya. Lo kalau dijaga, setan gak bisa masuk. Pasti itu. Tapi kalau kitab Yesaya mengatakan setan ada di Taman Eden. Kenapa? Itu harus jadi pertanyaan. Rahasia-rahasia seperti itu banyak orang yang karena tidak mau menggali firman jadi seolah-olah ya bukan sesuatu yang berarti. Tetapi bagi kita yang mau tahu, nah Tuhan buka. Ya. Jangan kira setan itu bisa masuk tanpa ke Taman Eden. Bisa masuk gitu aja nggak bisa. Karena dijaga Tuhan. Malaikat surgawi jaga. Artinya kenapa dia bisa masuk? Kan begitu kan? Kenapa dia bisa masuk? Saya menafsirkan dia minta izin sama Tuhan. Enak aja. Loh, setan minta izin ada alasannya. Ya, seperti dia membujuk Tuhan, Bapa Yahweh untuk mencobai Ayub. Terus setan kan dengar, kamu beranak cucu. Kan firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Setelah 5.000 tahun berdasarkan tafsiran saya, berdasarkan apa yang tertulis. Ditunggu-tunggu nggak ada anak lahir. Setan kan licik kan. Karena setan juga dia sebenarnya iri ya karena Tuhan menciptakan manusia. Nah, dia coba untuk menjatuhkan Adam dan Hawa karena ada celah. Celahnya apa? Adam dan Hawa tidak melakukan firman Tuhan. Ya bujuklah Tuhan. Ya kita kan skenario nih versi saya. Datanglah setan kepada Bapa Yahweh, Tuhan. Tuhan kan perintahkan Adam dan Hawa punya anak. Udah 5.000 tahun Tuhan gak punya anak. Ya, ini skenario saya nih. 5.000 tahun gak punya anak Tuhan. Gimana kalau saya cobain? Lah, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Karena Adam dan Hawa dianggapnya sebagai memberontak. Nah, keluarlah izin. Keluar izin sama Tuhan. Setan bisa masuk. Saya tanggap. Setan bisa masuk ke Taman Eden itu karena Tuhan izinkan. Dan setan tahu bahwa apa yang Tuhan perintahkan punya anak. Siapa yang bisa punya anak? Ya Hawa. Hawa lah yang dideketin. Punya anak dia.
Walaupun banyak orang nggak percaya, tapi saya percaya Kain itu anaknya si setan. Karena saya bisa membuktikan berdasarkan firman. Ada tertulis dalam kitab Kejadian pasal ke-6. Ketika malaikat-malaikat jatuh. Yang diceritakan dalam buku-buku yang banyak terbit beberapa waktu yang lalu. Dan dianggap, waduh, hafal mereka dengan nama-nama malaikat yang jatuh. Nama-nama setan dihafal. Kalau malaikat yang jatuh itu kan setan. Kok banyak anak Tuhan malah ngapalin namanya. Namanya ini, namanya ini. Yang ini kerjanya begini. Lah, bukan ngafalin firman Tuhan yang benar. Ya. Dan itu banyak tidak sesuai dengan Torah. Sedangkan ada tertulis dosa ya adalah pelanggaran terhadap Torah. Sudah jelas-jelas buku-buku itu melanggar Torah, tetap dipegang teguh bahkan dijadikan kitab suci. Loh, bagaimana? Ada tertulis malaikat jatuh, dia kawinin perempuan-perempuan manusia. Lahirlah raksasa-raksasa. Dan ada tertulis, sebelumnya sudah ada raksasa. Loh itu harus jadi pertanyaan. Dari mana Tuhan? Tentang kamu saya. Itu ditulis, memang itu rahasia ya. Semua firman itu rahasia. Rahasia itu hanya akan dibuka buat anak-anaknya. Sesuai dengan apa yang kita pernah baca, baik Markus maupun Matius. Kepadamu dibuka. Kepada orang luar hanya perumpamaan. Sehingga tidak membaca dengan teliti karena ada tertulis. Ya. Dari mana orang-orang raksasa yang sebelumnya sudah ada? Kata Kejadian pasal ke-6. Loh itulah anak-anaknya si setan dengan si Hawa, ya si Kain dengan keturunannya. Sehingga tidak ada di dalam daftar keturunan Adam dalam 1 Tawaris 1. Tidak disebut bahwa Kain itu anaknya Adam. Gak ada ayatnya. Gak ada ayat. Ya. Lah itu hanya membuat sebagai pengetahuan bagi saudara dan saya. Kita tahu itu bukan berarti masuk surga. Tetapi kita harus mengerti kira-kira dulu itu gimana sih. Sehingga kita jangan heran apabila saat ini dengan kemajuan teknologi para arkeolog bisa menemukan banyak tengkorak-tengkorak raksasa. Dari mana? Ya dari situ. Jadi kitab suci kita tidak berbohong. Memang ada raksasa. Disinilah kita melihat. Nah kabar-kabar itu bagaimana kita tahu? Karena ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Untuk mengerti firman. Dan karena kita mengerti firman kita diberi kuasa. Untuk memberitakan kabar baik. Apa kabar baiknya? Yaitu yang tadi saya katakan. Kalau kau percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Bukan Yeshua yang lain ya. Kita sudah tahu nama Yeshua yang lain. Yang memang tenar di seluruh dunia. Tetapi itu Yeshua yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul. Jadi jangan sampai ketipu. Ada dia bikin mujizat. Itu pakai nama yang bukan dari sorga. Hati-hati. Karena itu saya pernah menafsirkan. Nanti yang si nabi palsu itu patung dia hidupin. Pakai nama itu. Pakai nama itu. Itu lihat hebat. Pakai nama yang benar. Nama yang bukan dari sorga. Ya. Nah, kita kan harus melihat bagaimana ini Tuhan sudah punya rencana. Untuk menjalankan rencana ini harus caranya begini. Ya. Sehingga nama yang bukan dari sorga ini
kelihatannya melambung tinggi. Karena dengan nama itu nanti si nabi palsu itu akan membuat patung bisa berbicara. Sehingga jangan heran banyak orang yang menamakan diri orang percaya. Ini orang yang diurapi. Ini nabi yang diurapi. Tuh patung bisa hidup. Sehingga tanpa disadari karena sudah terpengaruh dengan kuasa setan. Nanti si nabi palsu bilang, sembah ini binatang. Sama seperti yang terjadi pada zaman Daniel. Ketika Nebukadnezar berbicara, sembah patung yang aku buat. Nah itu akan terjadi. Kabar baik ini sekarang menjadi bagian atau beban kita anak-anak Tuhan yang sudah diberikan Roh Kudus. Kabar baik yang mana? Semua apa yang tertulis bukan ditambah dan bukan dikurang. Walaupun kita menyadari banyak orang yang mungkin tidak percaya. Karena kita mempergunakan nama yang dari sorga. Yang banyak orang tidak mengerti. Ya, karena apa? Karena Hamas yang palsu bermunculan. Oh, namanya Yeshua, Juru Selamat. Yang saudara kenal, namanya ini. Lah, kayak begitu. Ya, itu nabi palsu ya. Jangan menyetarakan Tuhan kita dengan nama yang lain. Karena dia sendiri berbicara, ilah-ilah lain itu berhala. Nah, itu kan tertulis dalam kitab 1 Tawarin 16. Ya, jangan menyerupakan Tuhan kita dengan ilah yang lain, nggak sama. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memberitakan kabar baik, ada tertulis. Memberitakan. Jangan sampai ya beberapa kemarin lagi saya pikir-pikir, aduh. Anak-anak Tuhan ini kok kadang-kadang lupa. Berbicara tentang firman dengan orang lain. Kok lupa ada Roh Kudus di dalam hidup. Sehingga lupa nanya, lupa minta tolong. Akhirnya menjawab dengan akal sendiri. Kan kemarin sudah dibuka lagi. Ketika engkau mungkin ditangkap, diinterview, diinterogasi. Ya, jangan mikir apa jawabannya. Nanti Roh Kudus akan beri. Ya mintalah tolong, Roh Kudus tolong. Jadi dia yang atur mulut kita. Jangan ngandalin otak kita yang hanya segede gini. Dia yang atur apa yang harus keluar. Ya, kalau perlu ngomong ya ngomong, kalau nggak perlu ya tutup mulut. Kita belajar mencontohi apa yang dikatakan Yeshua. Aku mengatakan apa yang aku dengar. Aku melakukan apa yang aku lihat. Bapa lakukan, Bapa katakan. Itu kelihatannya sepele, tetapi itu adalah tertulis. Dan Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mencontoh apa yang dilakukan Yeshua. Ya, kita belajar. Sehingga dengan demikian karena kita mendengar Roh Kudus bilang begini. Ya mungkin gak komplit bilang begini, diingatkan. Kan Roh Kudus langsung dikasih ingat. Salah satu tugas Roh Kudus kan kita sudah belajar kemarin-kemarin. Dia mengingatkan ketika kita diingatkan, lah itu yang diomongin. Ya. Tetapi kalau diingatkan sesuatu yang gak beres, artinya kau harus jaga-jaga. Jangan, oh ini gak sesuai firman, kok main cuap aja. Kita sebagai anak-anak Tuhan, yang memang sudah diurapi oleh Tuhan. Pada akhir zaman untuk berani memberitakan kabar baik. Untuk berani memberitakan berita kelepasan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Dia.
maka semua ikatan dosa akan dilepas oleh dia. Yeshua. Ya, kita tidak mampu melepaskan itu. Tidak bisa, kita nggak punya kekuatan. Tetapi dia punya kuasa untuk melepaskan kita dari ikatan dosa, termasuk ketika kita mau dipakai Tuhan untuk mewartakan berita baik. Maka orang yang mendengar pemberitaan kita dan percaya kepada firman yang kita katakan, sebagaimana tertulis, firman itu yang membebaskan, bukan kita. Ingat ya, bukan kita. Tetapi firman yang keluar, yang Tuhan taruh dalam lidah mulut bibir kita, itu kita perkatakan, lo itu yang membebaskan. Itu akan mampu sebagaimana apa yang tertulis, membebaskan para tawanan. Ya, memberitakan kabar baik supaya semua orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Efesus 1 ayat keempat. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk mendapatkan keselamatan. Dan bisa aja kita, bagian daripada alat Tuhan, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang ini, kita kan gak kenal kadang-kadang. Tetapi Tuhan tahu ini mesti selamat, ini mesti selamat, ini mesti selamat. Karena dia kan yang bikin skenario. Sesuai dengan Mazmur 139. Segala sesuatu sudah tertulis. Dia sudah tentukan dunia itu mulainya sekian, habisnya sekian. Kan ada tertulis. Rohku tidak selamanya ada pada manusia. Hanya 120 tahun aja. Loh, kalau kita berpikir hanya 120 tahun aja, Abraham umurnya lebih dari 120. Nuh hidupnya lebih dari berapa, 700. Banyak orang yang hidup lebih dari itu. Berarti 120 tahun yang dikatakan di dalam kitab Kejadian. Itu adalah 120 tahun. Yobel. Roh Bapa Yahweh ada pada manusia. 120 tahun dikali 50. 6.000 tahun. 6.000 tahun adalah 6 harinya Tuhan. 6 hari Tuhan mau supaya sejak penciptaan hari ke-6 sampai selesai. Orang yang diciptakan Tuhan hidup benar-benar mengandalkan 66. Firman yang tertulis dalam kitab suci. Sebagaimana tertulis, ya kita sedang belajar tentang menorah ini. Nah, semua kita lihat sungguh luar biasa ya. Bagaimana sutradara agung ini mengatur semuanya. Dan kita juga harus terus-menerus mengoreksi diri. Dalam arti kata, kalau waktunya Tuhan datang, tanya dirimu. Tanya diri kita sendiri nih. Kalau seandainya Tuhan datang hari ini atau besok, tanya diri kita masing-masing, aku diangkat gak ya? Bisa tangkap maksud saya? Kalau dia datang sekarang, diangkat gak? Wah, aku pasti diangkat. Tadi bohong gak? Bohong. Bohong gak bisa masuk. Loh, ini kan Tuhan setia sama firman-Nya. Aku gak bohong, tapi otakmu sudah berbohong. Jangan pikir Tuhan gak tahu isi otak kita. Tuhan itu setia, dia tidak mau. Ya kita belajar kemarin kan tentang tudung yang pertama itu. Yang dekat sekali dengan Torah. Putih. Dengan berbagai macam kriteria yang sudah disingkapkan Tuhan. Baik kain putih, baik kain nila, dirajut lagi dengan biru,
dirajut lagi dengan kirmis. Itu bukan hanya begitu aja, bukan supaya kelihatan indah, tapi maksud yang sesungguhnya. Supaya kita tetap satu dengan kebenaran firman, kita harus memiliki karakter seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita benar-benar hidup di dalam firman, sebagaimana yang sering kali dikatakan, firman itu membersihkan kita. Artinya walaupun kita tidur, dia membersihkan kita. Jiwa kita yang melayang-layang selama kurang lebih 12 jam siang hari kan. Udah ngaur ke sana kemari. Tapi ketika kita mau tidur, Tuhan ampuni aku. Lalu ketika kita tidur dibersihin lah. Ya, ini supaya gambar yang gampang gambarnya. Dibersihin. Karena ada tertulis. Dia memberkati kita waktu tidur. Kan ada firman Tuhan katakan begitu kan. Bukan memberkati dengan begitu. Yang penting kita dibersihkan. Kita dimurnikan terus menerus. Karena dia tahu kita siapa. Dan dia tahu kalau kita adalah orang pilihan Tuhan. Dia punya cara yang paling hebat. Supaya rencananya jadi, kita kan berapa orang, katakanlah 10 orang. Ya. 10 orang nih, masuk kamar mandi. Masing-masing kamar mandi. Ya, kan Tuhan lihat, ini dia mandi, apanya dulu yang dimandiin. Dia siram, ada yang mungkin dia sikat gigi dulu, segala macam. Itu gambaran bagaimana Tuhan mau membersihkan kita. Dari mana dulu nih? Dari mana dulu dia bersihkan? Karena dia mau membersihkan tubuh, roh, dan jiwa kita. Dengan caranya. Tidak dengan dipaksa. Itulah bentuk kasih Tuhan. Bisa tanggap? Itu bentuk kasih Tuhan. Dia mau membersihkan tubuh, roh, jiwa kita. Tetapi dia mau kita bekerja sama dengan dia. Dia tidak mau paksa. Sehingga dengan demikian pembersihan itu benar-benar sempurna. Dan kita happy. Karena itu kita mau. Karena ada orang karena dipaksa. Memang bisa tetapi hasilnya tidak bagus. Tetapi kalau dari hati karena ada kerjasama. Ayolah sama-sama kerja antara kita dengan Tuhan. Maka dia akan melakukan pembersihan yang sempurna. Bagi kita anak. Waktunya sudah sangat dekat. Ya kadang-kadang kita di media. Oh tahun 26 recor. Ya, macam lah. Saudara lihat nggak? Saya cuma baca, lihat tahun 26 rapture. Wah hebat. Sebelumnya tahun 23 rapture. Pertengahan. Jadi tahun 23 awal. Ini apa namanya, kesukaran pertama. Habis itu kesukaran kedua. Ternyata tahun 23 nggak jadi. Oh nanti tahun 26. Nah boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Namanya nafsir kan. Tapi yang harus kita sangat perhatikan. Yesua itu sudah kasih tahu. Kedatanganku tanda-tandanya begini. Jangan pakai yang lain. Bisa tak nggak maksud saya? Ya. Oh berdasarkan kitab ini. Baca aja kitab Matius itu. Karena Yesus sudah bilang. Kedatanganku tandanya begini. Nah itulah yang menjadi patokan kita. Dan kita coba menafsirkannya. Dan kita sudah dapatkan. Kira-kira begini. Kita tidak tahu persis kapan. Ya. Kan banyak orang yang lihat, oh tahun ini. Kemarin saya lihat, oh tahun 26. Ya lihat aja tahun 26. Kalau nggak jadi, oh ada perubahan. Ya udahlah. Boleh-boleh aja namanya nafsir. Ya. Tetapi saya pribadi,
Karena kita sudah menafsirkan, kalau tahun 26 nggak mungkin. Menurut saya ya. Karena kita melihat dari apa yang Yesua katakan, tandanya ini, waktunya begini-begini, itu bukan tahun 26. Nggak bisa. Tidak tepat, karena itu bukan satu generasi. Satu generasi pun banyak orang bingung, satu generasi yang mana. Hanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan buka. Yang namanya generasi itu ini, padahal tertulis. Itu semua ada di Torah. Nah, kita harus melihat ini. Jangan sesuatu itu digambarkan dengan, oh berdasarkan mungkin pakai, oh rabi ini. Kelihatannya hebat sih. Rabi kan. Oh berdasarkan huruf Ibrani begini-begini. Jangan ngarang-ngarang lah. Karena Yesus sudah kasih tahu, kedatanganku tandanya kayak gini. Ya ikuti aja itu. Tuhan kasih yang simple, manusia maunya yang rumit. Nah kita ya, bagi saya sih, atau saya mengajarkan kepada saudara, mau kapan kayak kita memang sudah perkirakan ya sekian. Tapi bukan itu masalahnya. Katakanlah mungkin tahun 28, 29, 30. Katakanlah ya. Kalau nyampe. Betul nggak? Kalau nyampe tahun segitu, kalau dia bilang sekarang atau besok, siap nggak? Karena itu anytime I have to be ready. Saya harus membuat diri siap. Dengan pertolongan Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Saya tidak perlu mikir-mikir, wah nanti kedatangan. Kan sekarang rame, rapture tuh kan. Nggak usah mikirin itu. Ya. Yang penting kita hidup kudus. Mau rapture kapanpun, hari ini pun. Haleluya. Betul nggak? Daripada mikir-mikir, oh berdasarkan teori ini begini. Rumit-rumit. Ya, itulah manusia maunya yang rumit-rumit. Seolah-olah rumit dianggap itu sesuatu yang benar. Padahal Tuhan kasih yang gampang-gampang. Ya, saudara kalau ya ada pengalaman-pengalaman kalau ujian-ujian itu kan. Waduh, baca persiapannya luar biasa. Begitu dites. Ini soal awal yang gampang-gampang. Tapi belajarnya waduh. Sudah luar biasa. Ya. Lah Tuhan kasih yang gampang, ngapain kita hitung yang susah-susah. Ya, dan saya pribadi sangat mengucap syukur. Tuhan berkenan menyingkapkan. Perkiraan rapture berdasarkan apa yang tertulis baik dalam kitab Matius dan dalam kitab Kejadian. Sudah kita perkirakan tahun sekian. Ya. Tapi itu bisa dipercepat. Sesuai Yesus katakan. Ya. Nah kita tinggal siap. Ini kan kabar baik. Kita semua memang mau diangkat. Kabar baiknya itu kan. Tetapi kadang-kadang kalau saya lihat, kita ingat apa yang dikatakan 2 Korintus pasal 11. Yang banyak ribut ngomong rapture itu kan orang yang memakai nama Yesua yang lain. Bisa tangkap maksud saya? Masalahnya, loh dia pakai nama Yesua yang lain, kira-kira diangkat nggak? Oh kita bukan mau menghakimi, tidak. Tapi Tuhan setia sama firman-Nya. Dan Yesus sudah bilang bahwa seperti zaman Nuh. Karena itu ya kewajiban saudara dan saya mewartakan kabar baik. Kasih tahu kalau engkau tidak berjalan di dalam Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan harap diangkat. Bisa. Gak bisa. Tuhan setia sama firman. Karena yang namanya mengangkat itu hanya Yeshua.
Roh yang dahulu mengangkat dia, itulah yang mengangkat. Loh, tapi ini yang terkenal. Nama Yesua yang lain. Ya, sudah. Terserah kamu lah. Walaupun kita mungkin ya kalau kita berbicara. Mau sejauh-jauh dengan keluarga sendiri. Dengan keluarga sendiri. Kalau memang ada kesempatan. Dan Tuhan izinkan kita berbicara. Mereka pakai nama Yesua yang lain. Kau kasih ayat itu. Kalau engkau tidak pakai nama Yesua. Kau hanya mimpi. Karena Tuhan itu setia sama firman. Dan dia tidak akan berubah. Kan firman Tuhan kita katakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesua, firman itu tidak berubah. Tetap dahulu, sekarang, selamanya. Tetap aja. Gak berubah. Nah itu harus jadi patokan kita. Kalau dulu namanya Yesua, kok akhir zaman namanya lain. Rasul yang ditunjuk oleh Tuhan ngasih tahu. Nama itu tidak pernah kami beritakan. Tapi kok nama ini populer, ya udah. Setan bikin nama ini populer supaya apa? Menarik sebanyak mungkin orang yang menamakan diri orang pilihan. Apabila mungkin mereka terkecoh. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak meneliti firman Tuhan dengan benar. Sehingga terkecoh. Memang serupa, tapi nggak sama. Nggak sama. Kalau berpikir secara jernih aja sebagai. Dulu memang itu menjadi beban pikiran saya. Sebelum saya bertobat. Dulu saya memang suka rajin baca firman. Dari SD, SMP atau SD. Saya sekolah Alkitab dulu. Ada ijazah. Saya kemarin-kemarin ya udah berapa lama lah. Saya masih ada ijazahnya. Tahun 60-an. Ijazah tamat. Itulah cara Tuhan ya. Saya juga nggak pernah. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta kayak gini. Tapi kan cara Tuhan. Ya, sehingga kita melihat begini. Luar biasa. Cara Tuhan itu. Kita kan tadinya memang tidak mengenal nama yang sekarang kita kenal. Memang itu dari dulu jadi pertanyaan saya. Dari dulu, karena memang dahulu itu YHWH itu udah biasa. Pernah, tapi kemudian hilang. Hilang. Ya, saya ingat dulu SD, SMP masih ada YHWH. Ya. Tetapi kemudian hilang. Nah itu jadi pertanyaan saya. Dan ya setelah bertobat, setelah beberapa tahun, baru-baru ini aja, baru sadar. Bahwa memang apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal ke-13 ayat ke-8 itu, kita lihat aja lah. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesua HaMasyiah tetap sama. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Nah kita rubah sedikit. Siapa Yesua? Yesua adalah firman. Saya tanggap. Firman Bapa Yahweh tetap sama. Kemarin, sekarang, sampai selamanya. Loh kalau dalam Yesaya mengatakan, aku Yahweh adalah juru selamat. Itu jadi pertanyaan saya. Dulu kan memang ya, kenal kita kan itu bukan Yahweh dulu. Masih nama yang lama. Tetapi waktu perjanjian baru, kok namanya hilang. Dan kita mau ucap syukur cara Tuhan membawa kita. Untuk semakin mengerti siapa nama Tuhan yang sebenarnya. Dan ternyata kita tahu bagi saya 43 ya. Ayat 11 dan Ibrani ini itu sama. Kalau kita pakai nama yang
dari sorga. Karena Yeshua, Yotsen Wawaayin, Yahweh yang menyelamatkan. Sama-sama Yahweh. Tetapi kalau nama yang tenar sekarang, gak ada Yahwehnya. Itu yang membuat saya dulu bingung, dulu. Tetapi sekarang oleh kasih kemurahan Tuhan, aku tahu bahwa yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa hanya satu, Yahweh. Ya. Dan dia yang menjadi juru selamat dalam rupa Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan. Kenapa? Kan kita harus tanya itu kenapa? Karena ada tertulis dia berbicara. Engkau tidak bisa melihat aku kepada Moshe. Siapapun yang melihat aku akan binasa. Karena itu dia datang kepada manusia ciptaannya dalam rupa Yeshua. Supaya kita bisa melihat dia. Sehingga apa yang dikatakan oleh Filipus, Tuhan kasih lihat Bapa. Yesus bilang sudah sekian lama engkau bersama aku. Tidak percaya ke engkau bahwa kalau engkau sudah lihat aku, sudah lihat Bapa. Saya tanggal. Nah kita sekarang merindukan. Nah, kita bukan seperti mereka dulu yang ada tertulis. Para nabi pun rindu untuk melihat. Nah, sekarang kita pun rindu untuk melihat. Janjinya kalau kita setia. Kita akan melihat dia muka dengan muka. Bukan janji kosong. Karena itu kita sedang dibentuk untuk layak melihat dia. Dikuduskan mata kita, mata yang kudus. Tubuh roh dan jiwa yang kudus. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diurap. Sudah diberi kuasa. Yesus bilang, jangan pergi kemana-mana. Tunggu sampai kuasa diberikan. Dan ketika Roh Kudus diberikan kepada para murid, mereka berubah total. Tadinya penakut. Sekarang setelah menerima Roh Kudus, mati adalah keuntungan, kata para rasul. Yang penting aku beritakan firman. Kita pun harus mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, kalau kita hidup, kita percaya kita menerima Roh Kudus. Jaga dirimu baik-baik. Jaga diri kita baik-baik, tubuh roh dan jiwa. Ya, saya nggak pintar ngomong, bukan saja harus dari ngomong, tapi dengan tingkah laku keperbuatanmu, orang akan lihat, oh ini orang kok beda ya. Ini orang beda. Ya, tidak ada orang sibuk dia nolong. Lo jangan kira orang nggak perhatiin ya. Ya saya kan lama kerja juga. Karena saya punya anak buah kan, saya lihat orang baru kan, kita hayal orang baru, kita lihat. Tak, kalau ada temannya kerja, dia lihat temannya sibuk, cepat-cepat dia bantu. Oh, ini bagus. Tapi ada yang acuh aja, acuh bebas. Jadi, biarin aja, itu urusan dia. Dari situ kita bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan itu senantiasa mau mengulurkan tangannya menolong. Siapa yang dapat dia tolong. Jadi tanpa perkataan pun orang sudah lihat, loh ini orang rajin. Orang ini bagus. Orang ini bisa direkomendasikan untuk mungkin dipromosi. Saya tangkap. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Anak-anak Tuhan yang sudah diberikan Roh Kudus, dianugerahkan, diurapi dengan Roh Kudus. Kalau dia mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat kita berbeda dari orang dunia. Sebagaimana janjinya dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kita itu tidak sama. Ya. Kita tidak sama. Ya. Tetapi ya kalau tingkah lakunya sedikit-sedikit maunya marah, maunya emosi. Ya kadang-kadang kan kita melihat orang kan
Sedikit, matanya udah kayak mau nerekam orang. Ya. Kalau kayak karakter kayak gitu, kalau ada pengangkatan mungkin dia nggak diangkat. Orang-orang seperti itu. Nah, kita mencoba untuk mengikuti contoh teladan Yesua. Ingat, Tuhan yang saudara dan saya sembah penuh dengan kasih dan dia tidak pernah mau paksa. Karena itu dia kata, dia berbicara, ikutlah aku. Dia nggak paksa, ikutlah aku. Ya, ikut. Kita mencontohi apa yang dapat kita contoh dan kita praktek. Dan kita percaya saudara dan saya sudah diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita bukan saja mencontoh, melihat dengan mata, tetapi mempraktekannya dalam hidup. Sehingga ketika kita mempraktekkan itu, ya, kita akan dibuatnya berubah. Umpamanya contoh yang gampang, simpel. Ya, kita kursus mobil kan. Wah, diterangin jelas, cek. Ayo praktek. Coba start. Wah, tadi gimana ya? Wah, udah. Bisa tahu nggak maksud saya? Tetapi kalau dia tajam praktek langsung begini, itu langsung lengket, bukan teori doang. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Khotbah ini kan cuma teori. Bagaimana prakteknya? Prakteknya itu terserah masing-masing. Tetapi kalau kita mau maju, kau berkata kepada diri kita masing-masing, aku mau ikut apa yang tertulis. Karena yang tertulis itu yang dapat merubahku dan menyelamatkan aku. Nah itu mari dengan semakin dekatnya waktu. Jangan sia-siakan waktu. Besok aja lah. Kalau sampai besok. Saya ngomong jelas-jelas aja ya. Itu susah firmannya, nanti aja deh. Kalau sampai nanti. Kalau nggak sampai, ya sudah. Nggak bakal ketemu kita di sorga. Karena saya mengimani masuk sorga. Tapi kalau kita menunda-nunda waktu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan-jangan engkau tidak masuk. Tapi mari ya sama-sama, kita semua sama-sama. Apapun yang kita dengar, yang kita baca, belajar praktek. Karena dengan mempraktek sebagaimana tertulis, iman tanpa perbuatan mati. Tapi kita mau hidup bersama dengan dia. Karena itu praktekkanlah. Iman datang dari pendengar akan firman. Kita dengar firman, kita praktekkan. Dan kita akan hidup. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.